Ya pemirsa, polisi berhasil menangkap tersangka pelaku pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ini adalah proses penangkapan yang terjadi pemirsa dan berhasil direkam oleh kamera amatir warga. Upaya pengejaran dan penangkapan terhadap IS, tersangka pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari ini terekam dalam kamera amatir milik warga. IS ditangkap Kamis sore sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah Padang Kabau di Nagari Kayu Tanam di sebuah rumah milik warga. Dan IS ini bersembunyi di langit-langit rumah warga, di plafon dia ngumpet. Nah, penangkapan IS terjadi pada hari ke-11 pengejarannya sejak ia ditetapkan sebagai tersangka. Dan selama itu pula, polisi terus menyisir sejumlah tempat, termasuk disisir juga kawasan perkebunan, hutan, dan perbukitan yang sempat diduga menjadi lokasi persembunyian pelaku. Terakhir, polisi menyempitkan wilayah pencarian dalam kawasan hutan yang ada di Ampat Nagari, di Kecamatan Duokali, Sebaleh, Kayu Tanam. Dan kini, tersangka IS sudah diamankan di Polres Padang Pariaman untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemirsa, selanjutnya kami hadirkan di mana ada pemeriksaan sementara sesaat usai pelaku ini ditangkap oleh aparat tim Opsnal Gagak Hitam Polres Padang Pariaman bersama dengan Polda Sumatera Barat. Tersangka ditangkap di salah satu rumah kosong di kawasan Padang Kabau, Kecamatan Duokali Sabaleh, Kayu Tanam. Pihak kepolisian sudah membenarkan bahwa yang ditangkap adalah pelaku utama yang telah melakukan ruda paksa dan juga membunuh Nia, gadis penjual gorengan. Ya, pencarian tadi sudah disebutkan dilakukan selama 11 hari dan akhirnya membuahkan hasil yang diharapkan sama-sama begitu. Hingga kini pelaku juga masih terus menjalani pemeriksaan, termasuk memeriksa lagi, meneliti lebih lanjut apakah memang dalam pencariannya pelaku ini dibantu oleh orang lain untuk bersembunyi-kah, untuk kaburkah. Nah, kita ini masih dicari tahu apakah memang ada bantuan orang lain. Tinggi, Sisuhu. Tinggi nama? Orang Jawa. Di Maya, Singgi. Sisuhu. Woi, Sisuhu. Tinggi, Sisuhu. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut pemirsa mengenai jalannya pemeriksaan dan juga bagaimana kronologi penangkapan, kita sudah terus tersambung bersama rekan kami Andri Saputra yang mengabarkan dari lokasi kejadian penangkapan begitu dari Padang Pariaman. Andri, bisa dijelaskan tadi disebutkan bahwa IS ini merupakan salah satu pelaku utama. Apakah memang ada dugaan pelaku-pelaku lain yang mungkin saja membantu pelarian dia? Ya, dapat saya laporkan bahwasannya saat ini tersangka IS masih melakukan di pengawasan atau penyidikan intensif dari pihak Polres Padang Pariaman. Sejauh ini untuk sementara pengakuan dari tersangka IS ini dia hanya berbuat buat sendiri saja gitu. Sendiri belum ada pengakuan bahwasannya dia dibantu sama teman atau sama tersangka-tersangka lainnya. Sejauh ini Kapolres Padang Pariaman mengungkapkan bahwasannya hal ini masih dilakukan pengembangan secara intensif. Bisa saja ada terbukti nanti fakta-fakta baru. Nah, nanti pada saat jam 8 Jumat pagi ini, Kapolda Sumbar juga akan datang ke Mapolres Padang Pariaman untuk melakukan press release tentang kasus ini. Tepat di belakang saya juga ini tempat TKP di mana si tersangka IS ditangkap pada Kamis siang kemarin sekitar jam 3, tepatnya di kawasan Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan Duokali Sabaleh, Kayu Tanam gitu. Sejauh ini kronologis penangkapan kemarin itu bahwasanya pihak kepolisian bersama warga melakukan penyisiran tetap di beberapa lokasi di kawasan Kayu Tanam seperti di kawasan hutan perkebunan juga. Nah, di sini tersangka penyisiran ini dilakukan pihak warga dan dicurigai ada rumah kosong di kawasan Padang Kabau ini, bahwasanya tersangka IS dicurigai berada di sana.
setelah melakukan penyisiran, ternyata warga melihat ada pergerakan-pergerakan di rumah tersebut, makanya warga langsung memanggil pihak kepolisian untuk melakukan pengepungan gitu. Setelah melakukan pengepungan, ternyata memang setelah diambil kunci dari pihak keluarga orang yang punya rumah, ternyata di rumah tersebut terkunci dari dalam. Kecurigaan pihak kepolisian makin dalam, makanya polisi langsung mendobrak rumah dan melihat tersangka di atas atau di plafon rumah milik warga tersebut. Dapat kita lihat Ya, di Andri. sini bahwasanya rumah ya. Andri, bisakah Anda lebih mendekat lagi dengan rumah di mana tersangka ini berhasil ditangkap? Ya, dapat kita lihat di rumah ini bahwasanya rumah ini merupakan rumah warga yang kosong. Bahwasanya pemilik dari rumah ini merantau menurut keterangan warga, rumah ini merantau di Jawa gitu, menurut keterangan info dari warga. Jadi rumah ini memang ditinggal kosong. Ya. Ya, sebelahnya itu ada rumah lagi, artinya sebenarnya ada orang lainnya ya. Hanya rumah yang ketika ditangkap ini rumahnya benar-benar kosong gitu ya, tidak ditinggali pemiliknya ya. Ya, tepat di rumah ini dan rumah sebelahnya memang rumah ini ditinggal kosong pemiliknya yang pergi merantau. Gitu. Hanya rumah ini dijaga oleh pihak keluarganya saja, begitu. Informasinya berapa lama si IS ini bersembunyi di dalam? Selama masa persembunyiannya bagaimana ia mencari makan misalnya, mencari minum begitu? Ya, di sini di kawasan rumah ini, menurut keterangan dari warga sendiri yang setelah saya mendapatkan informasi dari warga tadi, bahwasannya di rumah ini dekat dengan sekolah yang MTSN gitu. Nah, menurut informasi dari warga, dia juga berpindah-pindah ke sekolah tersebut gitu. Sejauh ini dari keterangan warga tersebut, dia juga pernah berada di MTSN tersebut gitu selama 2 hari begitu. Iya. Baik, artinya dia di rumah kosong ini bisa diperkirakan begitu, mungkin ada warga yang melihat dia berada di situ sejak hari kapan begitu? Ya, dari penelusuran warga bersama tim gabungan Polda Sumbar ataupun tim opsional Gagak Hitam, bahwasanya beberapa hari sebelum penangkapan juga pernah melihat warga ini di kawasan Padangkabau. Seperti di kawasan perkebunan dekat dari TKP rumah ini, warga sempat melihat itu dia berlarian di arah perkebunan warga gitu. Andri, apakah Anda melihat ada sudut rumah ini yang kemudian dibobol misalnya oleh pelaku untuk bisa menjadi akses keluar masuk dirinya begitu selama ini? Atau memang ia masuk lewat pintu utama? Ya. Menurut keterangan warga, memang dia masuk dari pintu belakang gitu. Kita lihat bahwasanya di belakang rumah ini memang kawasannya dekat juga dengan kawasan hutan-hutan atau semak-semak kebunan warga. Jadi dia masuknya dari belakang, sama-sama kita lihat itu di kawasan belakang rumahnya kondisinya seperti ini gitu. Boleh kita lihat, Andri? Arahkan kameranya ke arah belakang sehingga kita bisa tahu bagaimana si pelaku ini akses keluar masuknya. Mungkin Anda bisa sambil ceritakan juga untuk lokasi ini seberapa jauh dari lokasi tempat kejadian perkara sebenarnya? Berapa jauh ia kabur dari tempat TKP pembunuhan dan juga pemerkosaan itu? Ya, untuk TKP pembunuhan ini memang sama dengan desa TKP pembunuhan gitu. Hanya berseberangan jalan di TKP pembunuhan tersebut. Bahwasannya di TKP pembunuhan itu di Korong Pasar Gelombang, sedangkan ini memang masih Korong Pasar Gelombang, namun kampung kecilnya bernama Padangkabau begitu. Dapat kita lihat di sini Andri, kondisi. kalau misalnya Anda bisa gambarkan, iya itu kan posisinya juga dekat banget sekali dengan hutan ya. Tapi paling tidak kalau di depan itu tadi banyak bisa dilalui orang-orang juga, Andri?
Banyak yang Ya, melintas begitu kalau atau di depan mungkin ada lampu penerangan dan lain sebagainya? di depan rumah memang kawasan jalan warga, jalan warga untuk melakukan aktivitas aktivitas keluar masuk gitu. Memang di sini di Hmm, depan rumah ini memang kawasan jalan warga pemukiman warga biasanya gitu. Dan di sini juga Eh, terdapat beberapa sekolah. Ya, Oke, dengan tertangkapnya pelaku ini, Anda mungkin sudah ada komunikasi dengan pihak keluarga korban. Bagaimana kemudian respon dari keluarga korban dari penangkapan ini? selama ini selama saya berkomunikasi dengan pihak keluarga korban sangat sangat bersyukur dan mengucapkan syukur sedemikian rupa gitu karenanya eh, hmm, karena pelaku tertangkap gitu ya, pelaku tertangkap dan ya, mereka berharap si pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Dan baik. pihak keluarga pun eh, menyatakan bahwasanya ini pelaku tidak mungkin lebih dari satu orang begitu. Andri, mungkin Anda sudah mendapatkan informasi juga dari pihak kepolisian mengenai kepemilikan rumah. Sebenarnya rumah ini tidak ditinggali sudah berapa lama, kemudian kepemilikannya siapa, apakah dari pelaku ini sudah mengetahui rumah ini kosong, mungkin ada hubungan dengan kerabat dan lain sebagainya begitu. Ya, sejauh ini dari keterangan pihak kepolisian bahwasannya belum ada pengembangan terhadap pemilik rumah ataupun keterkaitan pemilik rumah ini dengan si pelaku sendiri. Namun dari keterangan warga memang rumah ini memang rumah tinggal yang ditinggal oleh pemiliknya merantau ke Pulau Jawa begitu. Tadi kan Oke. Andri sempat katakan bahwa sempat dititipkan ke saudara juga ya. Artinya sebenarnya di rumah ini sempat ada orang yang bolak-balik untuk melihat kondisi rumah atau benar-benar tidak ada yang memantau kondisi rumah? Ya, rumah ini di depannya memang pihak keluarga dari rumah yang tinggal ini. Jadi pihak keluarga rumah yang tinggal ini berada di seberang rumah Hmm. TKP penangkapan ini gitu. Oke. Pasca penangkapan ini apakah kemudian akan terus didalami misalnya memanggil sejumlah saksi lainnya atau bahkan mungkin mempertemukan keluarga korban dengan pelaku? Ada rencana seperti itu mungkin dari pihak kepolisian? Sejauh ini pihak kepolisian masih memeriksa tersangka IS dengan intensif dan masih melakukan pengumpulan fakta. Kemarin juga tim Inafis dari Polda Sumbar juga sudah mendatangi TKP dari TKP rumah penangkapan ini juga mencari beberapa bukti-bukti lain yang bisa mendukung apakah betul si tersangka IS ini hanya satu orang atau ada tersangka-tersangka lainnya. Sejauh ini perkembangannya, keterangan dari pihak kepolisian bahwasannya dari keterangan si pelaku, dia masih bertindak sendiri, begitu. Baik, Andri, apakah sudah ada informasi juga dari pihak kepolisian mengenai hukuman untuk tersangka ini? Mengenai hukuman dari tersangka, pihak kepolisian nantinya akan melakukan press release bersama Kapolda Sumbar di Mako Polres Padang Pariaman sekitar jam 8 nanti, begitu. Hmm. Baik, kita akan tunggu nanti bagaimana keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait Ya. Penangkapan dari pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. Nanti di segmen selanjutnya kita akan coba berdialog dengan keluarga dari korban. Usai jeda, terima kasih Nesa Putra atas laporannya. Ya, pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan tante korban almarhum Mania, yaitu Ibu Gumaria Anita. Selamat pagi, Bu Anita. Selamat pagi, Mbak.
Ya, kita sebelumnya juga seperti yang kemarin kami sampaikan, kita turut prihatin dengan apa yang menimpa Nia, dan hari ini alhamdulillah pihak kepolisian juga sudah memberikan informasi yang terbaru bahwa sudah terjadi penangkapan kemarin. Bagaimana Ibu melihat adanya yang sudah diberikan pihak kepolisian bahwa sudah ditangkap tersangka ini? Ya, kalau keluarga sih alhamdulillah, walaupun ya agak kecewa juga gitu, karena udah bikin greget warga kayak gitu. Gitu Mbak. Apa yang bikin kecewa apa, Bu? Ya kan jujur aja sebagai keluarga kami tuh pengen mukul gitu. Gimana sakitnya anak kami, dia juga harus rasakan walaupun nggak sampai istilahnya dia tuh meninggal gitu kan. Paling nggak dia merasakan sakitnya anak kami gitu. Ini sebagai keluarga ya Mbak. Dari perbincangan terakhir Bu, apakah ada rencana dari pihak keluarga untuk menemui pelaku? Untuk mengklarifikasi misalnya? Nah, itu semalam pengacara udah datang karena saya punya anak kecil, jadi nggak final dari keputusan itu saya nggak tahu gitu. Tapi kalau misalkan Bu ada rencana itu, artinya pihak keluarga korban ini bersedia gitu untuk menemui tersangka? Kemungkinan bisa. Kalau dari hasil dari mulai awal pembahasan kayaknya ada sih. Mungkin jika itu kemudian terjadi begitu, pertemuan itu terjadi, apa yang ingin pihak keluarga sampaikan? Mungkin Ibu pribadilah, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pelaku? Kalau saya nggak pengen nyampaikan apa-apa. Saya cuma pengen dia merasakan sakit kalau diri saya pribadi gitu, walaupun dia nggak dimati atau diapain gitu, pokoknya saya pengen apa yang dirasakan sakit anak saya, dia juga merasakan, itu keinginan saya pribadi. Soalnya nggak ada kata-kata Anita yang mungkin lain sudah mendapatkan informasi juga mengenai motifnya, mungkin dari pihak kepolisian sudah ada informasinya Bu Anita ketika dilakukan penangkapan ini? Belum ada motifnya apa, kan masih dalam pemeriksaan karena dia baru sore kemarin ketemunya. Mungkin Ibu bisa ceritakan kepada kami bagaimana sebenarnya Nia maksud kami dengan IS ini, apakah memang saling mengenal Bu satu sama lain? Kalau mengenal secara komunikasi hanya jual beli dagangan aja gitu, karena dia kan warga kampung sebelah. Nia kan jualannya sampai ke kampung sebelah, bukan di kampung sini aja gitu. Nah, setelah saya dapat informasi, ini pelaku sama saksi itu suka beli gorengan anak saya gitu. Jadi kenalnya hanya begitu aja, enggak yang akrab atau tetangga sebelah rumah, bukan. Tapi Nia pernah cerita tidak Bu Anita, pernah diganggu oleh orang-orang sekitar, termasuk juga mungkin tersangka ini? Anak saya memang suka curhat ya, tapi dia nggak pernah ngomong kalau dia diganggu seseorang gitu, enggak. Malah dia suka cerita, Bu, Nia tadi jualan, alhamdulillah ada uang kembalian 20, orang tuh nggak mau terima, katanya begitu. Jadi nggak ada apa-apa, nggak ada yang ada yang ganggu, ada yang naksir, ada yang nembak dia gitu, nggak ada. Bu Anita, lokasi Nia ketika berjualan itu memangnya sepi atau bagaimana ya kondisi situasi di sekitar jualan gorengan ini? Kalau lihat dari layar kayaknya memang tempat kami ini kayak hutan, sebenarnya enggak. Kampung kami ini persawahan dengan perkebunan gitu. Nah, perkebunannya kebanyakan di kampung kami ini adalah kebun durian. Nah, gitu. Yang dilaluinya tuh jalan umum, mobil aja bisa lewat. Semalam-malam hari itu bisa lewat orang di situ, nggak sepi-sepi amat gitu kan. Cuman waktu kejadian suasana lagi hujan di situ, otomatis orang nggak ada yang keluar gitu loh Mbak. Tadi Ibu Anita bilang bahwa pelaku ini, tersangka ini kerap membeli gorengan bersama dengan sejumlah saksi lainnya begitu. Artinya ada teman-temannya dari pelaku yang juga ikut kerap membeli gorengan ke Nia setiap harinya begitu?
Kalau dari informasi setelah anak saya hilang, itu katanya begitu. Tapi kalau anak saya cerita, memang di situ orang suka beli gorengan dia gitu. Soalnya setiap anak saya dapat rezeki lebih, itu dia ngomong, "Bu, tadi Nia beli di sana itu ada orang di warung itu belanja tuh," katanya. "Kembaliannya nggak dia ambil, katanya buat Nia," gitu. Jadi makanya saya tahu ceritanya. Juga saya hubung-hubungkan dengan Oke. informasi kemudian. Iya. Ibu Anita tadi sempat mengatakan bahwa Nia ini berjualan gorengan tidak hanya di kampung tempat tinggalnya Nia ya, tapi juga di kampung sebelah. Artinya sebenarnya bagaimana? Apa setiap hari ke kampung sebelah jualannya atau memang dibagi waktunya, Bu? Dia tiap harinya tuh jualan, itu startnya tuh paling cepat jam 3, paling telat itu setengah 4. Dia rutenya di kampung kami dulu. Nah, kalau misalkan jualan dia itu berlebih, dia akan ke kampung sebelah gitu. Oh. Rute dia memang kayak Bu, itu jalan yang ditempuh itu aja, nggak ada yang lebih. rutenya sudah pasti ya ya, tidak akan berbeda biasanya. Diganti-ganti. Bu, Iya, tadi ada iya, informasi tergantung. juga dari pihak kepolisian yang kemudian menginterogasi awal lah kepada pelaku bahwa kabarnya pelaku ini melakukan perbuatannya sendirian, Bu. Apakah Ibu punya keyakinan yang sama mengenai hal tersebut? Enggak, saya nggak percaya. Apalagi saya setelah itu dapat informasi barang bukti bukan satu orang lebih. Saya udah mencari Artinya informasi Ibu itu. dapat barang buktinya apa, Bu? Dapat informasinya apa? Ada berapa orang juga, Bu? Lebih dari satu, saya nggak bisa gimana ya, nggak bisa nyampein itu Iya. yang berhak Iya, menyampaikan adalah kepolisian, tapi saya dapat informasi begitu. Ya, tapi apa yang melatar belakangi keyakinan Ibu bahwa pelaku tidak melakukan perbuatannya sendirian, Bu? Karena barang bukti nih juga dari situasi Oke. lokasi dari tempat kejadian hingga dia dikuburkan. Itu saya udah telusuri itu. Baik, Ibu Itu untuk lokasi penangkapan ini jauh tidak dengan TKP, atau Bu? TKP. Dengan Nia berjualan gorengan ataupun dengan rumah Nia gitu. Jadi misalnya melihat Nia berjualan dan lain sebagainya. Enggak jauh Mbak, kurang lebih 1 kilonya. Oh. Dan lagi juga Oke. lokasi penangkapan ini di perkampungan loh Mbak. Bukan yang Iya. kayak dekat hutan kata Mbak itu bukan. Di belakang rumah itu Oke. adalah peninggalan zaman Belanda Mbak. Jadi kayak apa ya? Tanah kosong aja, bukan hutan itu Mbak. Soalnya di situ komplek sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi kami memang nggak menyangka kalau dia tuh di situ gitu loh. Oke. Kalau dari tempat almarhumah dikubur oleh pelaku ini, dari tempat TKP pembunuhannya itu jauh apa dekat? Bagaimana kemudian mungkin Ibu punya tahu informasi bagaimana kemudian pelaku membawa korban ke lokasi itu? Maaf bisa diulang tadi ada motor lewat. Iya. Untuk tempat almarhumah dikubur oleh pelaku ini, Bu, apakah memang jauh dari lokasi TKP pembunuhannya, Bu? Kalau dia dibunuh itu saya belum tahu di mana lokasinya. Tapi tempat dia dikuburkan itu kurang lebih berkisar 600-500 meter deh dari rumah korban. Oke. Jadi dengan jarak seperti itu memungkinkan untuk dilakukan oleh seorang diri, Bu, oleh pelaku ini? Menurut Enggak kan Ibu? tadi saya bilang enggak mungkin Mas, soalnya gini, dia tuh kalau rute jejaknya dia tuh melalui ke atas bukit dulu ke komplek perkuburan gitu. Udah gitu saya lihat itu ada jejak menurun lagi bukitnya gitu. Setelah menurun itu kalau dia bisa pilih 2 jalur. Kalau enggak jalur mendaki lagi, kalau enggak melalui paret. Tapi paret irigasi yang gede gitu. Baik. Bu Anita, berdasarkan dengan apa yang sudah disampaikan pihak kepolisian bahwa tersangka ini juga kan ada beberapa kasus lainnya ya. Nah artinya tapi dia dikenal di kampung itu seperti apa sosoknya sebenarnya? Apakah memang kelakuannya ataupun perilakunya sudah menandakan bahwa dia itu tidak baik-baik gitu? Ya, kalau saya dapat informasi dari kampung sebelah, karena dia bukan sekampung ya, hanya kampung sebelah, dia memang residivis.
memang suka maling-maling gitu. Dan memang waktu cerita itu orang-orang dia memang suka maling gitu. Dan kami pun banyak kehilangan tabung gas, kompor gas kayak gitu. Memang sudah jadi pembahasan orang di kampung dia gitu. Baik, Bu Anita, kalau saya tidak salah, almarhumah Nia ini punya kemampuan bela diri kalau tidak salah ya, punya kemampuan bersilat begitu ya, bahkan sempat mengajar silat kepada anak-anak di kampung, betul? Betul. Oke, dengan kemampuan Nia yang Ibu tahu saat ini, jika berhadapan 1 lawan 1 misalnya dengan pelaku, dihadapkan pada saat kondisi kejadian itu terjadi, Ibu yakin bahwa Nia bisa melawan pelaku ini begitu? Kalau memang situasinya 1 lawan 1? Ya, kalau dia sehat, 1 lawan 1, karena ini laki-laki badannya kecil, insya Allah saya yakin. Tapi tanpa no sabu-sabu ya, karena orang ini kan penyabu nih. No sabu-sabu, dia sehat, anak saya sehat, insya Allah. Nah, situasi kemarin anak saya hilang itu, anak saya lagi tidak enak badan. Dia hilang kemarin itu masih tidak enak badan. Baik, semoga saya nanti dugaan Ibu bisa dijawab oleh pihak kepolisian yang pada pagi hari ini juga akan memberikan keterangan pers ya kepada media dan juga publik terkait kasus ini. Terima kasih Ibu Gumaria Anita sudah berbagi informasi kepada kami. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita atas apa yang menimpa kerabat Ibu. Ya, selamat makasih pagi Mbak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.